Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majelis yang senantiasa insyaallah diberkahi, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu bab tentang hak-hak seorang hamba. Pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji apa saja hak seorang hamba yang harus kita tunaikan, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita seiman, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan salam, kemudian memenuhi panggilan atau undangannya ketika kita diundang, kemudian mendoakan ketika ada saudara kita yang bersin dan kemudian ia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita doakan dengan doa semoga Allah merahmatimu, yarhamukallah. Dan bagi yang didoakan maka dia dianjurkan juga untuk membalasnya dengan doa, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian termasuk daripada haknya seorang hamba, wa ta'udahu idza maridha, kalau sakit dijenguk. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, hendaknya kita menjenguk dan juga bertakziah, melayat, mengantarkan jenazah ke pemakamannya. Dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW daripada hak-hak setiap hamba. Pada kesempatan yang lalu kita juga sudah kaji hadis Rasulullah SAW tentang 4 daripada haknya orang Islam yang ada pada dirimu yang harus kau tunaikan, itu membantu orang-orang yang baik di antara mereka, kemudian mengampuni atau memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadamu, kemudian juga mendoakan mereka dan mencintai orang-orang yang telah bertobat daripada mereka. Dan sifatnya orang muslim sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ruhama'u bainahum, saling menyayangi, saling mencintai di antara mereka. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan kepada kita, yaitu yang saleh, orang yang baik mendoakan yang buruk, begitu juga orang yang buruk mendoakan yang baik. Yang baik ketika melihat yang buruk didoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, kemudian menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Yang buruk ketika melihat yang baik, melihat yang saleh, didoakan juga semoga istiqomah dalam kesalehannya, diberikan keteguhan dalam kesalehannya. Ini yang disebut dengan ruhama bainahum, saling mencintai dan menyayangi di antara mereka. Kemudian Nu'man bin Bashir juga mendengar daripada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah menjelaskan orang mukmin itu dalam hubungan kasih sayang satu dengan yang lainnya seperti al-jasad, seperti tubuh. Idza ishtaka 'adhmun, kalau salah satu daripada anggota tubuh itu sakit, maka anggota tubuh yang lain pun merasakan sakitnya pula, sampai terkadang panas, terkadang nggak bisa tidur, hanya salah satu daripada anggota tubuh itu sakit. Orang yang giginya sakit bisa jadi badannya panas,
Orang yang giginya sakit bisa jadi matanya nggak bisa terpejam, nggak bisa tidur. Karena apa? Salah satu daripada anggota tubuhnya sedang sakit. Nah, begitulah keadaan umat Islam mukmin. Dia seperti satu tubuh. Kalau satu ada yang sakit, yang lain merasakan sakitnya. Itu keadaan orang yang beriman, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, dan diriwayatkan oleh Abu Musa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang yang beriman bagi orang-orang yang beriman lainnya itu seperti sebuah bangunan, satu sama yang lain saling menopang. Jadi jangan sampai kita menjadi mukmin yang nggak peduli dengan saudara kita seiman. Karena pada hakikatnya mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan, satu sama lain saling menopang. Kalau kita hidup sendiri-sendiri ibarat bangunan nggak bisa. Bangunan itu ada tiang-tiangnya yang menopang supaya bangunan itu kokoh. Kalau cuma tiang di sebelah timur, baratnya nggak ada, bisa roboh. Begitu juga sebaliknya. Jadi sudah selayaknya kita sebagai orang yang beriman itu kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Kalau saudaranya salah, dinasehatin. Kalau saudaranya berbuat salah kepada kita, maka dimaafkan. Kalau belum tahu mana yang hak, mana yang batil, diajarkan. Supaya satu sama lain itu saling membantu, saling menopang, ibarat bangunan itu kokoh. Kalau terpecah belah, maka bangunan yang indah sekalipun tidak akan bertahan lama karena tiang-tiangnya roboh. Nah, itu mukmin yang satu dengan yang lainnya. Wa minha an la yu'dhi ahadan minal muslimin bi'fi'lin wala gaulin. Dan seorang mukmin itu juga hendaknya tidak mengganggu saudaranya, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Tidak menyakiti saudaranya, tidak mengganggu saudaranya, baik itu dengan ucapan, baik itu juga dengan perbuatan. Dijaga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslim, seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah di mana muslim lainnya terselamatkan daripada gangguan lisannya dan tangannya. Maka dari itu kita kalau berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketika pertama kali berjumpa, kita mengucapkan salam yang artinya doa, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, rahmatnya Allah tercurahkan kepadamu, berkahnya Allah juga diberikan kepadamu. Kalau sudah berdoa dipraktekkan, jangan sampai kita mendoakan saudara kita dapat keselamatan tapi kita ganggu, kita nyakitin dengan lisan kita atau dengan perbuatan kita, maka tidak konsisten dengan doanya. Lawang kita ketika berjumpa doakan supaya dia selamat, lah kok malah kita nyakitin. Maka seorang muslim yang benar, seorang muslim yang baik adalah man salimal muslimuna, di mana muslim lainnya terselamatkan daripada gangguan lisannya dan tangannya. Jangan sampai tanganmu kau gunakan untuk mengganggu saudaramu, untuk menyakiti saudaramu. Jangan sampai lisanmu kau gunakan untuk mengganggu saudaramu, untuk menyakiti saudaramu. Itu kriteria muslim, seorang muslim. Dan dalam hadis yang panjang lebar disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Banyak sekali akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kalau kau tidak bisa melakukan keutamaan yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka hendaknya kau tinggalkan perbuatan buruk kepada orang lain. Fa innaha sadaqatun tasaddaqta biha ala nafsik. Sesungguhnya engkau menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyakitin orang lain itu adalah sedekah yang nanti kembalinya manfaatnya kepada dirimu sendiri. Nabi ngajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, ngajarkan kita untuk tidak menggunakan lisan kecuali yang baik, ngajarkan kita supaya tidak berbuat kecuali yang baik, dan masih banyak akhlak-akhlaknya Nabi yang diajarkan kepada kita. Kalau engkau belum bisa mengamalkan kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah, minimal tinggalkan perbuatan buruk kepada orang lain. Oh, saya belum bisa kalau bantu fulan.
Saya belum bisa kalau berbuat seperti ini untuk fulan. Saya belum bisa membantu fulan. Kalau engkau belum bisa semuanya, minimal jangan kau ganggu saudaramu. Jangan sampai engkau berbuat buruk kepada saudaramu. Menjaga diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain itu adalah sedekah. Dan kembalinya manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita. Ketika kita tidak menyakiti orang, tidak berbuat baik kepada orang lain, maka itu diibaratkan seperti sedekah, tasaddaqta, seperti sedekah yang engkau keluarkan dan kembalinya manfaatnya untuk dirimu. Kalau bisa amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kerjakan. Ketemu ucapkan salam, sakit dijenguk, diundang datangi, ada jenazah antarkan, ada yang bersin ucapkan doa untuknya kalau orang tersebut berhamdalah atau bersyukur kepada Allah. Kalau yang banyak ini kebaikan-kebaikan yang diajarkan sama Nabi engkau belum bisa amalkan, minimal jangan berbuat buruk kepada mereka. Jaga dirimu untuk tidak berbuat buruk, tidak menyakiti. Wa qala aidan, Nabi Muhammad juga bersabda, afdhalal muslimin, muslim yang paling afdal, yang paling utama adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling afdal adalah di mana muslim lainnya terselamatkan daripada lisannya dan perbuatannya. Maksudnya terselamatkan daripada perbuatan buruk yang datang dari lisannya dan perbuatannya. Jadi jaga diri. Jangan sampai kita malah menjadi orang yang menyakiti saudara kita, baik itu dengan lisan maupun dengan tangan. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, atadruna manil muslim, apakah kalian tahu siapa yang disebut dengan muslim? Orang muslim itu seperti apa? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Dan Nabi pun kemudian bersabda, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah di mana muslim lainnya terselamatkan daripada keburukan lisannya dan perbuatannya. Itu yang disebut muslim. Bukan berarti kalau ada orang yang berbuat buruk terus keluar dari Islam, tidak. Maksudnya tidak sempurna keislamannya. Tapi seseorang yang muslimnya sempurna, keislamannya sempurna, atau dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai afdalul muslimin, orang muslim yang afdal, yang utama, adalah di mana saudaranya muslim lainnya itu terselamatkan daripada gangguan tangannya dan lisannya. Harusnya sebagai seorang muslim itu dimanapun dia berada, yang ada di sekelilingnya itu bukan hanya terselamatkan, tapi mendapatkan manfaat dari lisannya dan perbuatannya. Itu muslim. Jangan sampai muslim itu ketika berada di suatu tempat justru orang lain itu merasa terganggu baik dengan lisannya atau perbuatannya. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kebaikan. Kalau kebaikan itu diterapkan, nggak ada orang yang tersakiti dengan lisannya dan perbuatannya. Yang ada dimanapun dia berada datangkan manfaat. Dimanapun dia berada, orang di sekelilingnya itu bukan hanya terselamatkan daripada gangguan lisannya dan perbuatannya, tapi mendapatkan manfaat dari lisannya, ilmu-ilmu yang dia sampaikan. Dari lisannya kata-kata yang indah yang bikin orang itu suka. Dari perbuatannya tidak berbuat kecuali kebaikan, bantu orang sana sini. Nah itu kriteria muslim yang mulia, muslim yang utama, muslim yang afdal, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad di mana tempat beliau dicintai. Di Mekah, di sekelilingnya saat itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang musuhi Nabi Muhammad. Tapi orang-orang kafir tidak pernah mendapatkan gangguan dari lisannya Nabi ataupun dari perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang keluar dari lisan beliau kecuali kebaikan. Dicaci, dimaki, difitnah, dilaknat, sama beliau dibalas dengan kebaikan. Bahkan saking baiknya sampai orang-orang musyrik itu menjuluki Nabi Muhammad apa? As-sadiqul amin, orang yang terpercaya, orang yang paling amanat. Berarti Nabi nggak gunakan lisannya kecuali kebaikan. Dari perbuatannya, akhlaknya Nabi luar biasa, nggak pernah berbuat buruk sama orang. Begitu juga dengan sahabat-sahabatnya Nabi, begitu juga dengan para tabi'in, para tabi'in, para a'immah, para ulama, dari generasi ke generasi, dimanapun mereka hidup itu mengayomi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang-orang semua merasa nyaman, bukan hanya terselamatkan daripada gangguan, tapi memberikan manfaat.
Mereka semua mendapatkan manfaat dari kedekatan mereka dengan orang-orang yang mulia tersebut. Jadi kita sebagai seorang muslim harusnya juga berjuang untuk menjadi muslim yang afdal. Caranya gimana? Supaya kita mendapatkan keutamaan menjadi muslim yang utama, yaitu jangan sampai orang lain itu tersakiti, terganggu dengan ucapan-ucapan kita atau perbuatan-perbuatan kita. Nabi pindah di Madinah, orang Madinah semuanya cinta sama Nabi. Gak ada yang terganggu dengan ucapan Nabi, gak ada yang terganggu dengan perbuatannya Nabi Muhammad. Bahkan digondeli Nabi Muhammad. Ketika Fathul Makkah, Nabi buka kota Mekah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Orang-orang Madinah yang sudah terbiasa kota mereka ditinggali oleh Rasulullah SAW, mereka kebingungan. Ini Mekah sudah dibukakan sama Allah Ta'ala, Mekah isinya sudah orang Islam. Jangan-jangan Nabi Muhammad sebentar lagi akan tinggal di Mekah, nggak kembali lagi ke Madinah. Mereka sampai nggak mau berpisah. Kalau ada orang yang tinggal di suatu tempat malah menyakiti penduduk tempat tersebut, baik dengan ucapannya ataupun perbuatannya, yang ada kalau keluar dibiarin, sudah biar sana keluar. Tapi kalau orang itu baik, datangkan manfaat, maka digondeli, dipegangi. Mereka nggak mau kehilangan orang ini. Orang-orang Ansor saat itu, wah ini bagaimana nih, Mekah dibuka, ini kota kelahirannya Nabi Muhammad, beliau pasti akan lebih memilih tinggal di kota kelahirannya. Mereka semua kebingungan, takut kehilangan Rasulullah SAW. Nah itu tandanya tidak ada yang keluar dari lisan dan perbuatan Nabi kecuali yang baik, yang mendatangkan manfaat, sehingga orang-orang di sekelilingnya tidak mau kehilangan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pun juga mengajarkan kepada kita, jadi muslim berarti juga jadi manusia yang dimana muslim lainnya itu terselamatkan daripada lisannya dan perbuatannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sebaliknya, orang-orang yang di sekeliling kita malah gak luput dari cacian, orang-orang yang di sekeliling kita malah gak luput daripada perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Wa'iyadzubillah. Dan zaman sekarang ini orang itu bisa musuhin orang lain tanpa kenal. Zaman sekarang ini orang bisa musuhin orang lain tanpa kenal, hanya cuma karena dengar dari orang atau karena buka sosial media. Kemudian ada yang bawa kabar bohong atau kabar fitnah, fulan tuh tidak benar, fulan itu tidak baik, fulan tuh orangnya seperti ini. Dia nggak tahu ini kabar benar apa enggak. Dan padahal dia juga tahu Al-Quran menjelaskan kalau ada kabar daripada seorang yang fasik, maka cari tahu dulu. Kita disuruh tabayyun. Ini cuma ngelihat gambar, ada tulisannya atau tulisan yang nyebar, atau qila waqal, orang cerita orang itu nggak benar, orang itu nggak benar. Yang cerita bisa jadi sama seperti kita juga nggak kenal sama orang tersebut. Cuma karena dengar ucapannya orang atau baca dari sumber yang nggak jelas, yang itu isinya buruk, akhirnya kita bisa benci sama orang yang kita sama sekali nggak kenal. Muamalah sama dia nggak pernah, kita disakitin nggak pernah, nggak ada bukti kalau orang tersebut berbuat buruk, kita bisa tahu-tahu benci sama orang tersebut. Ini banyak di zaman kita sekarang, dan kita pasti insya Allah sudah pernah ngalamin itu. Tiba-tiba nggak suka sama orang hanya karena dengar dari orang lain, ini orangnya begini. Bisa jadi ternyata yang bawakan kabar yang nggak baik, yang bawakan kabar yang tukang fitnah, yang bawakan kabar yang orang yang suka mengadu domba. Akhirnya kita main percaya begitu saja, benci sama orang tanpa kita kenal dengan orang tersebut. Nah itu harus kita hindari. Jangan sampai kita malah menjadi orang yang mengadu domba. Jangan sampai kita malah nyebarkan kabar kepada orang lain tentang keburukan orang tersebut yang sumbernya nggak jelas. Sumbernya jelas, kita tahu dia berbuat buruk saja, kita nggak boleh bongkar aibnya orang. Apalagi kalau sampai mindah omongan tok dari sumbernya nggak jelas, bikin orang supaya benci sama fulan. Wa'iyadzubillah. Akhirnya kita mendatangkan keburukan dari perbuatan kita kepada orang lain. Padahal muslim yang utama adalah di mana orang lain itu terselamatkan daripada gangguan lisannya dan juga gangguan perbuatannya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Faman al-mu'min?" Kalau muslim tadi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Muslim itu di mana muslim lainnya terselamatkan daripada lisannya dan perbuatannya. Kalau mukmin siapa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, man amanahul mu'minun, di mana mukmin lainnya itu merasa aman, baik dirinya maupun hartanya. Ketika engkau menjadi mukmin yang sempurna, maka mukmin yang lainnya itu tidak merasa takut atas dirinya, nggak merasa takut atas hartanya. Karena apa? Engkau orang yang bisa memberikan kenyamanan kepada mereka. Engkau nggak ngambil hartanya, engkau menjadi orang yang amanah sehingga jaga amanahnya orang lain, dan juga engkau tidak menyakiti dirinya. Itu mukmin. Muslim tidak mendatangkan gangguan dari lisan dan perbuatannya. Mukmin orang yang lain itu merasa terselamatkan juga, baik dirinya maupun hartanya. Tidak kau ganggu hartanya, tidak kau zalimin dirinya. Itu orang mukmin yang dikriteriakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya lagi, qalu faman al-muhajir? Kalau begitu setelah itu siapa orang-orang yang hijrah itu ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, orang-orang yang hijrah itu adalah man hajarasu wastanabahu, yang meninggalkan keburukan dan juga menjauhinya. Itu orang yang hijrah. Tadinya dia berbuat maksiat, ditinggalkan perbuatan maksiatnya, dan dia juga menjauhi perbuatan maksiat tersebut. Merekalah orang-orang hijrah, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang hijrah atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perbuatan buruk dijauhin, ada perbuatan nggak benar dijauhin. Nah, kalau ini tiga-tiganya bisa diamalkan, tidak mengeluarkan kata-kata kecuali baik, tidak berbuat sesuatu kecuali yang baik, sehingga apa, muslim yang lainnya terselamatkan daripada keburukan lisannya dan perbuatannya. Kemudian saudaranya mukmin juga merasa aman, hartanya aman, dirinya aman daripada dirinya. Berarti dia orang yang amanah, nggak ngambil hartanya orang secara paksa, nggak ngambil hartanya orang secara mencuri, nggak ngambil hartanya, tahu ini harta milik orang, nggak boleh diapa-apakan. Dan juga tidak menzalimin orang lain, diri orang tersebut teramankan, dia tidak mendatangkan gangguan. Kemudian dia hijrah, menjauhi keburukan. Keburukan itu ditinggalkan dan dijauhi. Nah, ini orang-orang yang aman kalau bisa ngamalkan itu semua. Hubungannya sama Allah baik, hubungannya sama manusia baik. Dua-duanya dapat. Hablum minallahnya dapat, hablum minan nasnya dapat. Hijrah berarti dia nggak maksiat sama Allah, nggak ganggu orang lain, baik dengan lisannya, dengan perbuatannya, nggak ngezalimin orang, berarti hubungannya dengan manusia juga baik. Maka keadaan seperti ini adalah keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kriteria muslim, mukmin dan muhajir, orang-orang yang hijrah daripada perbuatan dosa, menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan di mana Nabi menjelaskan orang muslim itu adalah di mana muslim lainnya itu terselamatkan daripada gangguan lisannya dan tangannya dan perbuatannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Mujahid, diriwayatkan juga oleh Al-Mujahid bahwasanya ahli nar, penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu kelak ada sekelompok orang yang diberi penyakit kulit seperti kusta gitu. Kemudian merasa gatal yang luar biasa, sehingga mereka itu menggaruk-garuk bagian yang gatal itu sampai dagingnya terkelupas, kelihatan tulangnya. Kemudian malaikat menyerukan, fayunadi ya fulan hal yu'dhika hadza, apakah penyakit itu mengganggumu? Apakah penyakit itu menyakiti dirimu? Maka mereka menjawab, na'am, iya, penyakit ini ganggu kami dan menyakiti kami. Maka para malaikatnya Allah berkata, hadza bima kunta tu'dzil mu'minin, ini balasan karena engkau dulu mengganggu orang yang beriman. Ini balasan atas perbuatan-perbuatan yang kau lakukan selama di dunia, kau mengganggu saudara mukminmu. Dikasih siksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit gatal di dunia masih mending. Ini sakit gatal, sudah sakitnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dikasih sakit gatal kelihatannya sepele, penyakit kusta gatal, tapi ternyata gatalnya luar biasa, sampai digaruk itu kulit mengelupas, daging ngelupas sampai tinggal tulangnya. Dan masih gatal.
Ditanya sama malaikat itu, ganggu kau nggak? Nyakitin dirimu nggak? Iya, ini nyakitin saya nggak nyaman seperti ini. Ini balasan daripada perbuatanmu di dunia, saat di dunia kau mengganggu saudara seimanmu. Na'udzubillah. Jangan sampai kita ganggu orang, kita sendiri yang rugi nanti di akhirat. Yang ada bukan mendapatkan kebahagiaan, namun malah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin gata'aha an dhahrit tariq kanat tu'dil muslimin. Nabi SAW juga bersabda, aku melihat seseorang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketika hidup di muka bumi ini, dia meminggirkan batang pohon yang jatuh di jalan, yang ganggu jalannya orang muslim. Orang kalau mau jalan terganggu dengan pohon yang jatuh di jalan itu, dipinggirkan sama dia. Perbuatannya dia datangkan keridhaannya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menghilangkan sesuatu yang mengganggu jalanan itu bagian daripada ibadah. Orang yang berbuat demikian, tumitul adza, menghilangkan atau meminggirkan sesuatu yang ganggu seseorang ketika jalan itu dicatat sebagai amal ibadah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, saya ngelihat seseorang yang masuk ke dalam surganya Allah, amalannya apa? Ketika ngelihat ada pohon yang jatuh di jalan, entah itu tangkai atau apa, diinggirkan sama dia supaya nggak ganggu jalannya saudaranya, supaya nggak ganggu jalannya orang-orang yang ngelewatin jalan. Amal tersebut malah kemudian menjadikan dirinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah juga pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni syai'an antafi'u bihi. Kata Abu Hurairah, ajarkan aku ya Rasulullah sesuatu yang aku bisa mendapatkan manfaat daripada itu. Maka Rasulullah bersabda, a'zil adza 'anit tariqil muslimin. Jauhkanlah sesuatu yang mengganggu dari jalannya orang-orang Islam. Di kampung kau lihat ada batu, kalau orang jalan bisa tersandung, bisa tersakitin, jauhkan. Engkau mendapatkan manfaat yang besar daripada amaliyah itu. Jangan pernah remehkan amal ibadah, karena kita nggak tahu amal ibadah mana yang kita lakukan lillahi ta'ala. Karena kita nggak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah. Karena kita nggak tahu amal ibadah mana yang diridhoi oleh Allah dan menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jangan remehkan perbuatan maksiat, karena setiap perbuatan maksiat itu datangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan maksiat yang kecil yang kita lakukan, kemudian kita menganggap ini perbuatan kecil, nggak apa-apa saya ngelakukan ini, bukan maksiat yang besar. Engkau mengentengkan perbuatan tersebut dan engkau merasa tidak bersalah, justru itu yang mendatangkan murka besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah remehkan. Dan yang kecil itu kalau kau lakukan dikumpulkan jadi perbuatan maksiat yang besar. Dosa yang kecil jadi dosa yang besar. Begitu juga dengan amal ibadah. Jangan remehkan yang kecil. Bisa jadi sholatmu yang sekian rakaat gak diterima sama Allah karena kau gak ikhlas. Bahkan bisa jadi amal yang besar, ibadah hajimu karena manusia, bukan karena Allah, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang kecil-kecil ini terkadang kita jauh daripada riya, kita jauh daripada kesombongan, ngelakukannya lillahi ta'ala. Ada batu di jalan kita minggirkan. Terkadang amal yang sepele itu justru yang kita lakukan sepenuh hati, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin amal yang kecil setan aja mau ganggu kita malas. Kalau haji, umrah bisa sombong, tapi ngilangin batu, ada batu di jalan kita inggirkan, atau ada jarum, ada paku di jalan kita minggirkan, masa kita mau sombong? Kita berdiri tengah jalan, hei tadi ada batu di jalan itu saya minggirkan, ayo terima kasih kepada saya, ini jasa saya, ban-ban Anda tidak kempes, Anda tidak tersandung. Gak ada yang mau sombong seperti itu. Justru yang kecil malah bisa ikhlas, tapi yang besar kita terkadang nggak bisa ikhlas karena gangguannya lebih banyak. Maka jangan pernah remehkan amal ibadah. Mau kecil mau besar, di situ ada keridhaan Allah. Tetap lakukan. Kita nggak tahu amal mana yang datangkan keridhaan Allah. Kita nggak tahu amal mana yang kita lakukan yang diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minggirkan barang, minggirkan sesuatu dari jalanan yang ganggu orang lewat, itu sebuah kebaikan. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, ada orang yang dimasukkan sama Allah ke dalam surga
Karena apa? Pernah menjauhkan pohon yang jatuh yang ganggu jalannya umat Islam, jalannya orang di sekeliling itu. Dijauhkan sama dia semata-mata karena Allah, menyelamatkan orang supaya tidak mendapatkan keburukan, justru amal ibadahnya malah diterima oleh Allah dan menjadikannya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, jauhkanlah sesuatu yang mengganggu jalannya orang-orang Islam. Dan dalam hadis Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menjauhkan dari jalannya muslimin sesuatu yang mengganggu mereka, apapun itu, mau jarum, mau batu, pokoknya yang ganggu orang Islam berjalan di jalanan tersebut, mengganggu saudaranya ketika melewati jalan tersebut, maka dikatakan apa? Dikatakan kataballahu lahu bihi hasanah, maka dicatat oleh Allah baginya kebaikan. Wa man kataballahu lahu hasanah, dan barang siapa yang dicatat oleh Allah baginya kebaikan, aujabalahul jannah, maka diwajibkan baginya dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kan menunjukkan kalau orang mau punya pandangan jelek tentang agama Islam, ketika membaca hadis-hadisnya Rasulullah, dia bisa tahu Islam itu ngajarkan apa sih. Sampai di jalan ada sesuatu yang ganggu orang lewat saja, itu Islam menganjurkan supaya sesuatu yang mengganggu tadi dijauhkan, diminggirkan, dan siapa yang melakukan dia dapat kebaikan, dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini akhirnya umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan yang ringan tadi, jauhkan sesuatu dari sesuatu yang nggak baik di jalan, sesuatu yang ganggu orang jalan. Jadi kalau ada orang yang punya pandangan Islam itu agama yang ekstrim, mau menang sendiri, nyakitin orang, berarti nggak paham Islam. Nah, tapi buktinya di dalam Islam ada yang begini dan begitu loh. Jangan salahkan Islam ketika ada orang Muslim yang berbuat buruk. Bukan berarti orang itu berbuat karena anjuran Islam atau berdasarkan daripada landasan Islam. Karena dia berbuat maksiat, ada larangan yang dilakukan sama dirinya. Islam jaga. Islam itu menyuguhkan kesejukan, menyuguhkan kenyamanan. Orang Islam kalau ada di mana-mana dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar jaga lisannya, jaga perbuatannya, jaga tangannya, sehingga orang yang sekelilingnya itu terselamatkan daripada keburukan yang bersumber dari lisannya dan tangannya. Itu Islam. Maka dari itu sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti, orang itu kalau dengar Islam pasti dia masuk Islam. Nah, tapi kok ada? Ya, ada yang tidak masuk Islam, kata beliau, disebabkan dari dua hal. Pada hakikatnya kalau dia dengar Islam, dia tahu Islam, maka dia pasti masuk Islam. Karena apa? Islam ini tidak bertolak belakang dengan akal manusia. Sesuatu yang nggak bertolak belakang dengan akal pasti diterima. Apalagi ajaran-ajaran Islam itu malah melindungi hak-haknya manusia. Dan Islam itu menyuguhkan kebutuhannya manusia. Maka orang dari mulai dulu kalau tahu Islam secara benar, akalnya nggak nolak dan dia butuh dengan ajaran ini, dia masuk Islam. Kata beliau, kalau ada orang yang mendengar Islam kemudian tidak menerima Islam, biasanya disebabkan karena dua hal. Yang pertama, dengernya Islam bukan dari sumber yang benar. Cari tahu Islam bukan dari sumber yang benar. Yang dia dengar apa? Fitnah, Islam ini ekstrim, Islam ini bikin gini, bikin gitu. Nah, karena sumbernya nggak benar, dia tolak. Kalau sumbernya benar, dengar Islam dari hakikatul Islam, tahu intisari ajaran Islam, akalnya nggak nolak, hatinya nggak nolak. Atau yang kedua, ada kesombongan dalam dirinya, atau kalau dia masuk Islam ada kepentingannya yang tidak bisa terpenuhi. Dan itu yang terjadi mulai dari zamannya Rasulullah sampai detik ini. Ada orang-orang yang menolak Islam karena apa? Karena kesombongannya, atau kalau dia masuk Islam ada hajat-hajatnya yang tidak terpenuhi. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tahu ajaran Islam ini mulia. Mereka sudah meneliti ajaran yang dibawa sama Nabi Muhammad ini, gak ada buruk-buruknya. Yang ada itu jaga haknya orang, memuliakan orang. Isinya semua tidak bertolak belakang dengan akalnya manusia. Bahkan manusia itu butuh
Kalau ibarat kata, kalau Islam itu diibaratkan seperti pakaian, maka Islam itu adalah pakaian yang ukurannya pas dengan manusia, tidak kekecilan dan juga tidak kebesaran. Orang pakai baju itu kalau kebesaran nggak enak, pakai baju kalau kekecilan kesempitan juga nggak enak. Ajaran Islam ini dinul fitrah, pas dengan manusia, butuh manusia dengan ajaran tersebut. Tapi karena mereka sombong, saya kalau masuk Islam berarti harus tunduk dengan Muhammad, saya jadi umatnya Muhammad, saya ini kan orang Quraisy, saya ini kan pemimpin. Kesombongan yang menjadikan mereka mahjub, tertutup, akhirnya nggak beriman sama Nabi Muhammad. Atau ada kepentingan, biasa menindas orang, biasa berbuat semena-mena, kalau masuk Islam dilarang. Waduh, kalau saya masuk Islam ada hajat saya, misi saya, kebiasaan saya nggak terpenuhin. Akhirnya dia nolak Islam karena apa? Ada kepentingan-kepentingan yang tertolak, tidak bisa dia lakukan kalau dia masuk Islam. Tapi kalau dengar dari sumber yang benar, kemudian gak ada kesombongan, kemudian gak ada niatan buruk yang dia mau lakukan, dengar Islam, akalnya akan terima, fitrahnya, dirinya yang merasa butuh itu juga akan menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Islam dinul fitrah, dan manusia semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Beranjak dewasa rusak, kena ini kena itu, tapi kan fitratul insan masih ada, jeritan dalam hatinya untuk mencari sesuatu yang menyamankan kehidupannya masih ada. Dan ketika dengar Islam, tahu Islam, dia akan tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Islam dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslim, tidak dihalalkan bagi seorang muslim itu memandang saudaranya pandangan isyarat yang mengganggu. Jadi muka yang tidak enak itu, kita ngelihat saudara kita dengan muka yang tidak enak, itu nggak diperbolehkan dalam Islam. Islam ini ngajarkan sampai seperti itu. Jangan sampai satu sama lain saling tersakitin. Sampai engkau memandang kepada saudaramu pandangan isyarat, nunjukkan kalau engkau marah, wajahmu tidak enak, dan pandangan itu ganggu. Ketika ngelihat, aduh sakit hati, itu nggak dibolehkan. Jadi kita diajarkan sama Rasulullah SAW luar biasa. Nabi Muhammad kalau ngadepin orang-orang yang berbuat buruk sama dia seperti apa? Nabi tersenyum. Kalau urusannya dengan pribadi, Nabi itu tidak pernah marah. Nabi itu marah kalau syariatnya Allah diinjak-injak, kalau kehormatannya Allah dinistakan, beliau marah, dan tidak ada yang bisa mencegah kemarahan beliau. Tapi kalau personal, pribadi dengan Nabi Muhammad, ketemu sama orang yang nyakitin beliau, dihadapin sama Nabi dengan tersenyum. Sampai ada sahabat Nabi yang menyebutkan apa? Mulai dari saya kenal Nabi sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, ma ra'aitu illa mubtasiman. Aku nggak pernah melihat Nabi kecuali dalam keadaan tersenyum. Karena apa? Karena Islam juga mengajarkan jangan pandang saudaramu dengan pandangan yang menyakitkan. Ya kan, karena kita benci ngelihatnya terus kita nyakitkan, atau kita ngisyaratkan sama orang, ngerasanin pakai mata. Kan banyak tuh kelakuan orang genah. Akhirnya orang yang ngelihat, wah ini saya dirasain ini, dia merasa tersakiti. Nggak boleh. Karena Islam ini mengajarkan kepada kita jaga hubungan satu dengan lain. Jangan sampai ada percekcokan, jangan sampai ada yang tersakiti. Waqala Rabi ibnu Khaytham berkata, an-nasu rajulan, manusia itu ada dua golongan. Yang pertama mukmin, jangan kau ganggu, jangan kau sakiti. Yang kedua orang bodoh, jangan kau bodoh-bodohi. Kalau ada mukmin jangan disakitin, kalau ada orang bodoh maka jangan kau bodoh-bodohi. Jangan malah diganggu, jangan malah ditanggap, jangan malah dibodoh-bodohkan. Kau ini tidak bisa apa-apa, kau ini bodoh. Jadi yang mukmin jangan disakitin, yang bodoh jangan dibodoh-bodohkan. Wa minha ayyatawadha'a likulli muslim wa la yatakabbar alaihi fa innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan salah satu sifat muslim mukmin yang diajarkan oleh Rasulullah adalah merendah diri, sifat merendah diri. Kepada siapa? Kepada seluruh saudara seagamanya, kepada seluruh muslim. Kita itu dianjurkan untuk merendah diri, jangan sampai kita sombong, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kesombongan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sombong. Jangan sombong sama orang. Kalau ada orang sombong kepada dirimu, falyatahammal, maka hendaknya kau bersabar. Jangan sampai kau sombong. Kalau ada orang yang sombong dengan dirimu, sabar.
Kita itu diajarkan sama Nabi Muhammad untuk tawadhu, merendah diri. Merendah diri di sini bukan terus jalannya ngerunduk, kalau duduk di pojokan, bukan. Merendah diri ini datangnya dari hati. Yang terkadang sifat tawadhu itu nampak sampai ke zahirnya, tapi intinya di sini bukan merundukkan badan. Tawadhu itu merasa dirinya lebih rendah daripada saudaranya, merasa dirinya paling pendosa di antara saudaranya. Saya ini yang paling jelek, saya ini yang paling buruk di antara mereka, saya ini nggak punya apa-apa. Tawadhu itu sifat yang letaknya di hati, bukan terus kita datang ke satu tempat di hadapan orang kita ngerundukkan badan kita, wah pura-pura tawadhu tapi hatinya merasa lebih mulia daripada saudaranya. Ini bukan tawadhu. Setan itu hebatnya luar biasa, sampai bisa menjadikan manusia sombong dengan cara tawadhu. Kelihatannya dia tawadhu padahal sombong. Jangan sama saya ini orang yang nggak punya apa-apa, tapi ngungkapnya seperti itu ingin dibilang tawadhu. Jadi sombong supaya dibilang dirinya tawadhu. Jadi rendah hatinya karena sombong, bukan itu. Tawadhu itu letaknya di hati, merasa dirinya berdosa, merasa dirinya paling buruk. Itu yang disebut dengan tawadhu. Walaupun punya ilmu merasa dirinya paling bodoh. Saya punya ilmu, tapi saya nggak ngamalkan ilmu saya belum mendapatkan manfaat dari ilmu saya. Tapi orang-orang ini walaupun tidak punya ilmu, dia lebih afdol dari saya. Jadi merasa dirinya selalu yang paling rendah, yang paling rendah. Dan kita punya Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang paling tawadhu, imamul mutawadhi'in. Setiap orang yang tawadhu di muka bumi ini, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tawadhu'nya luar biasa. Sifat merendah dirinya Nabi Muhammad SAW nomor 1. Beliau nggak pernah sombong. Kebalikannya tawadhu apa? Sombong. Nabi Muhammad nggak sombong. Nabi Muhammad orang yang merendah diri. Di jalan ketemu pembantu rumah tangga, ketemu seorang budak wanita minta diantarkan pulang. Ini Nabi loh. Ini Rasul. Surga diciptakan untuk Nabi Muhammad. Pemimpin bukan hanya pemimpin sebuah negara, pemimpin dunia wal akhirah. Jalan di jalan ada pembantu, ya Rasulullah, saya terlambat pulang, saya takut dimarahin sama majikan saya, antarkan saya pulang ya Rasulullah. Diantarkan sama Nabi Muhammad SAW. Gak ada kesombongan. Ini pembantu, ngapain saya jalan sama dia? Gak ada kesombongan. Di jalan-jalan dengan para sahabatnya, anak kecil datang kepada Rasulullah, narik-narik tangannya Nabi, ya Rasulullah, saya punya hajat mau beli di pasar, tolong antarkan saya. Karena orang-orang di zamannya Rasulullah, anak-anak kecil itu menganggap Nabi Muhammad sebagai ayahnya. Maka datang sama Nabi Muhammad, ini anak gak punya ayah, maka ayahnya adalah Rasulullah. Antarkan saya ya Rasulullah ke pasar, saya mau beli hajat. Diantarkan sama Nabi Muhammad. Kalau orang ada sifat sombong, gak mau. Siapa kau? Dan Nabi Muhammad raja, bukan hanya raja, tapi raja di dunia. Bukan hanya seperti pemimpin atau raja yang pernah ada atau presiden yang pernah ada. Beliau ini pemimpin dunia wal akhirah. Tapi tawadhu'nya luar biasa, nggak ada kesombongan dalam diri Rasulullah SAW. Bahkan saking tawadhu'nya Nabi Muhammad itu, beliau nggak suka kalau beliau datang ke satu majelis, satu tempat, para sahabatnya berdiri memuliakan beliau. Nggak diharamkan, bukan haram, ada penjelasannya masalah at-tamathul. Tapi Nabi Muhammad nggak mau. Karena apa? Merendah. Tapi ada sahabat-sahabatnya Nabi yang tetap berdiri menghormati Nabi, ada. Tapi beliau tidak mau ketika datang ada orang lain menyambut beliau dengan berdiri. Tapi ketika orang lain selesai perang, Nabi Muhammad panggil sahabatnya yang bernama Sa'ad ibn Mu'ad, orang-orang sahabat-sahabatnya, orang-orang Ansor, diperintahkan sama Nabi berdiri. Qumu li sayyidikum, berdirilah kalian untuk pemimpin kalian. Tapi Nabi Muhammad nggak mau ketika masuk ke majelis ada orang-orang berdiri. Karena apa? Tawadhu. Merendahnya Rasulullah atau merendahkan diri. Sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW. Duduk sama fakir miskin, duduk dengan orang-orang yang nggak punya, duduk dengan ahlu sufah, orang-orang miskin yang tinggal di emperan masjid itu sering. Bahkan bukan hanya duduk, terkadang makan dengan mereka. Kata Rasulullah, akulu kama yakulul abad, aku ini makan seperti makannya seorang hamba, seorang budak. Ajlisu kama yajlisul abad, aku ini duduk seperti duduknya seorang hamba.
Sampai terkadang ada orang Badui dari pedalaman yang datang ke masjidnya Rasulullah, ngelihat Nabi Muhammad itu duduk bersama para sahabatnya membaur. Orang ini sampai nggak kenal. Ayyukum Rasulullah, siapa di antara kalian Rasulullah? Pertanyaan ini kan menunjukkan kalau Nabi itu betul-betul membaur, nggak membedakan dirinya dengan para sahabatnya. Bangun masjid, para sahabatnya semuanya ikut bangun. Nabi Muhammad nggak mau duduk, ikut ngangkat batanya, ngangkat kayunya. Para sahabatnya Nabi bagi-bagi tugas ketika mau makan. Yang ini bilang saya yang nyembelih kambingnya, saya yang ngulitin, saya yang ini. Kata Rasulullah, kalau begitu saya yang nyiapkan kayu bakarnya. Ya Rasulullah, engkau duduk saja. Kan Nabi tidak mau. Nabi satu kerja semuanya kerja. Tawadhu yang luar biasa. Begitu juga dengan para sahabatnya Nabi. Sayyidina Umar, berapa banyak kisahnya kita dengar. Keluar ke ujungnya Madinah aja, ke ujung Madinah, ketemu sama orang nggak kenal kalau dia khalifah. Karena apa? Rendah dirinya, merendahkan diri. Kalau derajatnya mulia, tapi punya sifat tawadhu, merendah yang luar biasa. Pakai pakaiannya ya seperti orang lain. Nggak terus nunjukkan kalau dirinya khalifah. Imam Ahmad Ibnu Hanbal ketika pergi ke satu kota, nggak punya tempat tinggal, mau tidur malam hari di masjid, sama yang jaga masjid diusir. Ini masjid tempat ibadah, bukan tempat tidur. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya nggak punya tempat, saya musafir, izinkan saya tinggal di sini, tidur di sini satu malam. Malah diusir, diseret keluar masjid. Padahal Ahmad Ibn Hanbal di zamannya dikenal, tidak ada yang nggak kenal sama Ahmad Ibn Hanbal. Semua kepingin ketemu. Tapi kenapa orang ini nggak tahu Imam Ahmad Ibn Hanbal? Ya karena pakaiannya tidak menunjukkan kalau dirinya seorang ulama besar. Bukan terus ngomong, apakah engkau tidak kenal dengan saya? Masjidmu beruntung kedatangan saya itu Ahmad Ibnu Hanbal, muhadits. Enggak, tawadhu. Diusir, dikeluarkan dari masjid, enggak marah. Nah ini keadaan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mencontoh Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Bukan hanya baca ayatnya saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan hanya dibaca tapi dipraktekkan. Nabi orang yang tawadhu, maka mereka pun semuanya mengikuti sifat mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tawadhunya Nabi Muhammad itu, kalau duduk di majelis ada orang yang datang baru lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan orangnya berwibawa, bukan hanya tampan, tapi berwibawa luar biasa. Kadang orang datang tuh duduk di hadapan Nabi, kita kalau ketemu sama orang yang wibawa itu, kalau sudah duduk di depannya mau ngomong nggak jadi, bingung, hilang semua yang di kepala kita karena wibawanya orang tersebut. Nah di zamannya Rasulullah, orang kalau duduk di depannya Rasulullah bukan hanya hilang apa yang mau diucapkan, kadang menggigil ketakutan saking berwibawanya Nabi Muhammad. Tapi tawadhunya Nabi Muhammad sampai mengatakan apa? Hawin alaik, tenang wahai saudaraku, kau nggak perlu takut seperti itu. Innan ibnu imra'ah ta'kulu gadid, aku ini hanya anak seorang wanita Mekah, wanita Quraisy. Ta'kulu gadid, yang makan dari gadid. Gadid ini makanan daging yang dikeringkan, makanan orang-orang yang bukan orang-orang kaya, makanan yang sederhana. Seakan Nabi itu ngomong sama orang tersebut, kau tidak perlu takut dengan saya ini bukan anak raja, saya ini bukan anak penguasa, saya hanya anaknya seorang wanita biasa. Wanita bukan wanita kaya raya, bukan seorang raja. Kau gak perlu takut, ditenangkan sama Nabi Muhammad. Nah, itu tawadhunya Rasulullah. Duduk sama siapapun, sama fakir miskin, sama siapa. Sampai dulu pernah ada salah seorang sahabat Nabi namanya Zahir bin Haram. Zahir bin Haram ini seorang Badui tinggal di pedalaman, tapi cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Zahir bin Haram ini sering datang ke Madinah, bawa hadiah buat Nabi Muhammad. Hadiahnya sederhana. Wong dia tuh bukan orang kaya, bukan terus bawa unta, bawa kambing, enggak, bawa hadiah. Dia kadang bawa samin, bawa minyak buat Nabi Muhammad, bawa hadiah yang sederhana. Dan Nabi Muhammad kalau terima hadiah dari Zahir, dibalas sama Nabi dengan hadiah. Jadi dia ngasih Nabi hadiah, dia pun diberi hadiah oleh Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Zahir ini datang ke Madinah mau berdagang, bawa barang dagangan. Sebelum pergi berdagang, pergi ke rumahnya Rasulullah seperti biasanya. Karena Nabi ini cintanya kepada Zahir luar biasa. Zahir ini bukan anak pejabat, orang miskin, pakaiannya kotor, nggak punya pakaian bagus, nggak punya apa-apa.
tapi Nabi cinta sama beliau. Sampai rumahnya Nabi Muhammad, Nabi nggak ada. Tanya Nabi Muhammad ada? Oh nggak ada, sedang keluar. Maka ditinggal sama Zahir. Zahir pergi ke pasar, gelar dagangannya, dia mau berdagang terlebih dahulu. Nabi pulang ke rumahnya, istrinya ngabari, ya Rasulullah, tadi Zahir datang ke sini. Andai kata itu kita punya kenalan orang miskin, tiap datang ke rumah minta bantuan dan lain sebagainya, kita pulang ke rumah istri kita nyampaikan, Pak Fulan tadi ke sini. Oh ya gampang, nanti besok lah ke sini lagi kalau butuh. Kita nggak akan pedulikan, karena apa? Karena orang nggak punya. Tapi Rasulullah ketika pulang ke rumah dikabari sama istrinya, Rasulullah, Zahir baru saja datang dari sini. Oh, Zahir ke sini, ada perlu apa dia? Keluar Nabi dari rumahnya mencari Zahir. Ini sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad loh. Kita kalau ketemu sama fakir miskin buang muka. Ada fakir miskin mau salaman sama kita nggak mau ngasih tangan. Kadang kita jijik duduk sama mereka. Kadang kita nggak mau ngasih tangan kita. Kadang kita nggak mentingkan. Ada orang datang ke rumah, kita tahu ini minta tolong, besok datang ke rumah lagi, paling mau minta tolong lagi. Nabi Muhammad ini ada orang miskin datang ke rumahnya, yang didatangi Nabi Muhammad. Ini Rasulullah. Beliau nggak perlu keluar, orang ini pasti datang lagi. Siapa yang nggak mau ketemu sama Nabi Muhammad? Tapi perhatian beliau, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Ketika dengar dari istrinya, Zahir nyari, oh ada perlu apa Zahir kok sampai nyari saya? Maka Nabi keluar cari Zahir. Nabi Muhammad tahu, kalau dari rumah saya, dia nggak dapetin saya, dia tinggalkan rumah saya, berarti dia pasti pergi ke pasar terlebih dahulu. Dicari sama Nabi di pasar. Sampai di pasar Nabi ngelihat kan ada Zahir di situ. Maka Nabi mendekatin Zahir, jalan pelan-pelan. Dari belakang Zahir itu dipeluk sama Nabi Muhammad. Lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Kita salaman sama orang miskin saja kadang nggak mau. Ini orang miskin dipeluk sama Nabi Muhammad. Dan Nabi pun masih membesarkan hati orang ini, diajak bercanda sama Nabi Muhammad. Dipeluk sama Nabi dari belakang, kemudian Nabi teriak, "Man yashtari hadzal abad?" Siapa yang mau beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini? Maka kaget Zahir. Siapa nih yang meluk saya dari belakang? Terus saya dibilang budak. Jangan-jangan orang ini betul-betul mau menangkap saya, jual saya. Ketakutan Zahir. Nabi Muhammad bercanda. Dan Nabi tidak bohong, setiap orang itu kan budak, budaknya Allah, hamba Allah, Abdullah. Man yashtari hadzal abad. Maka ketika Zahir ngelihat di depannya, ngelihat orang yang lewat semua ketawa, maka dia tahu kalau orang yang di belakang ini sedang bercanda. Kalau betul-betul mau jual dia, nggak mungkin orang-orang itu ketawa. Ini pasti orang sedang bercanda. Maka hilang rasa takutnya dia tadi. Yang takut kalau dia akan dicuri, dijual secara paksa, hilang. Kemudian dia menoleh ke belakang. Ternyata orang yang ada di belakangnya dia manusia yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Orang yang paling punya kasih sayang. Orang yang akhlaknya luar biasa. Orang yang sangat dicintai oleh Zahir. Orang yang pernah berjumpa dengan Tuhannya. Orang yang surga diciptakan untuknya. Orang yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Melihat Nabi Muhammad, maka beliau saking bahagianya, dan Nabi bercanda, masih bercanda, man yashtari hadzal abad, siapa yang menjual hamba ini? Maka Zahir berkata, ya Rasulullah, apakah engkau hendak menjual saya? Apakah engkau ini hendak menjual saya ya Rasulullah? Maka Zahir itu berkata, ya Rasulullah, kalau kau jual saya, maka engkau akan dapati saya kasih dan murah. Saya ini orang yang hitam kulitnya, bukan orang yang kuat. Kalau saya dijual, nggak ada yang mau beli saya kecuali dengan harga yang murah. Maka Nabi Muhammad bilang apa? Walakin indallaha rabih. Akan tetapi engkau di mata Allah ghali. Engkau di mata Allah mahal, wahai Zahir. Ini orang bilang apa? Saya ini bukan orang siapa-siapa, kalau dijual murah. Kata Nabi Muhammad, di mata manusia engkau mungkin murah, tapi di mata Allah engkau adalah mahal. Engkau termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Rasulullah cinta kepada dirinya. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Kita ada orang miskin mungkin ngasihkan tangan, kita nggak mau jabat tangan. Kadang ada orang minta kita ngasih dari kantong kita, nggak mau nyenggol tangannya, kotor. Zahir kurang miskin apa? Dipeluk sama Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pernah kita mengaku tawadhu kecuali kita sudah bisa melakukan apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad. Kalau kita masih jijik sama orang, kita masih belum bisa seperti itu, jauh, kita jauh. Yang ada justru mungkin kita malah mengotori kalimat tawadhu. Kalau kita ngaku tawadhu dalam keadaan
dalam keadaan yang tidak sesuai. Tawadhu ini sifat yang mulia, sifatnya para anbiya, para mursalin, para muqarrabin. Itu sifatnya mereka. Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah untuk merendah diri. Orang yang kadang ngulurkan tangannya mau menjabat tangan kita, para fakir miskin yang kita terkadang jijik nggak mau berjabat tangan, bisa jadi tangannya dia diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala, dia di surga dan kita di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mau nganggap diri kita lebih mulia? Bisa jadi kita masih terpeleset ke dalam nerakanya Allah. Itu tangan yang kita anggap kotor, bisa jadi dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang lain, dan insya Allah kita diberikan sifat yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa merendah diri, tawadhu seperti tawadhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sifat-sifat mulia yang tadi kita kaji bisa kita amalkan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.